괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririna Priana. Di sini saya akan menjelaskan prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar. Surat adalah alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk memberikan informasi dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Surat juga dapat diartikan sebagai sarana pemberitahuan informasi, laporan, keputusan, dan pernyataan. Jadi, surat adalah alat komunikasi secara tertulis yang digunakan sesuai dengan prosedur surat menyurat. Yang pertama yaitu sebagai alat dokumentasi, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat penyimpanan atau pedoman kerja, yang keempat sebagai bentuk pernyataan kerjasama, yang kelima sebagai alat pengikat dua organisasi, yang keenam sebagai alat promosi, dan yang ketujuh sebagai alat dokumentasi tertulis. Surat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu surat pribadi. Surat pribadi dikirim untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan lembaga ataupun organisasi. Yang kedua yaitu surat dinas. Surat dinas ditulis hanya untuk kepentingan lembaga atau perusahaan. Contohnya jual beli barang atau jasa. Ketiga yaitu surat masuk. Surat masuk adalah surat yang dikirim dari perusahaan lain ke dalam perusahaan kita yang dilayangkan untuk menjalankan kerjasama. Dan yang keempat adalah surat yang kita tulis untuk perusahaan lain yang bertujuan untuk menawarkan kerjasama atau menyatakan pernyataan. Pengertian dari prosedur di sini yaitu langkah-langkah untuk memulai atau melakukan sesuatu agar menghasilkan hasil yang lebih efisien. Sedangkan pengertian dari penanganan yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan untuk membantu perusahaan agar mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah prosedur penanganan surat masuk. Nah, yang pertama itu penerimaan surat. Yang kita lakukan dalam melakukan penerimaan surat masuk yaitu yang pertama memeriksa alamat, yang kedua menghitung surat yang masuk, yang ketiga memisahkan surat sesuai dengan alamat yang dituju, dan yang keempat menandatangani bukti atau memberikan stempel pada surat tersebut. Yaitu penyortiran surat. Biasanya sebelum masuk ke tahap ini surat akan kita sortir terlebih dahulu. Misalnya surat dinas masuk ke surat dinas, surat niaga digabungkan dengan surat niaga. Pengarahan surat. Nah, di sini biasanya surat diarahkan sesuai dengan alamat yang dituju. Misalkan surat pesanan barang itu kita tujukan kepada manajer pemesanan barang. Selanjutnya yaitu penilaian surat. Nah, biasanya surat akan kita gabungkan menurut kepentingannya masing-masing agar terlihat lebih rapi dan menarik. Kemudian pencatatan surat. Surat yang sudah kita nilai tadi akan dicatat di buku agenda sesuai dengan nomor surat yang berlaku. Selanjutnya penyimpanan surat masuk. Nah, setelah melakukan pencatatan surat dalam buku agenda, surat diberikan kepada sekretaris untuk disimpan ke dalam lemari arsip. Untuk mencari surat yang sudah diarsip bisa kita lihat melalui buku agenda. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan prosedur penanganan surat keluar. Nah, sebelum kita mengeluarkan surat yang akan kita tujukan ke perusahaan lain, ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum mengirimnya. Yang pertama yaitu penyiapan konsep. Nah, sebelum mengirimkan surat ini, kita harus menyediakan konsep surat yang akan kita kirimkan kepada perusahaan lain.
Kelompokan surat. Nah, surat biasanya dikelompokkan sesuai dengan tujuan atau berdasarkan jenis suratnya. Pencatatan surat keluar. Nah, biasanya surat yang kita keluarkan itu akan dicatat terlebih dahulu ke dalam buku agenda, di mana buku agenda tersebut berisi tanggal surat, nomor surat, perihal surat, dan tujuan dibuatnya surat tersebut. Selanjutnya yaitu pengiriman surat. Nah, surat yang sudah kita keluarkan biasanya dikirim melalui dua cara, yaitu cara yang pertama melalui kantor pos dan cara yang kedua yaitu diberikan kepada bagian pengiriman, lalu bagian pengiriman yang mengirimkan langsung. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu penyimpanan surat keluar. Nah, biasanya surat yang sudah kita buat akan di-print ulang. Kemudian surat yang asli akan kita kirimkan ke perusahaan yang kita tuju. Sedangkan surat yang kedua akan kita simpan ke dalam folder, lalu disimpan ke dalam lemari arsip. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan mengenai prosedur penanganan surat masuk dan surat keluar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.